Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan salah satu memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Yuk, seperti biasa kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Salah satu memimpin. Mbak Anissa, silakan memimpin. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rina, Bu. Rina, kenapa? Sakit. Sakit. Ada suratnya? Ada. Oh iya. Kemudian ada lagi? Ada. Siapa? Ilham, Bu. Ilham, kenapa? Sakit. Ya. Yang lainnya masuk semua ya? Iya. Nah, sebelumnya pada materi pertemuan kemarin kita sudah membahas apa saja? Apa Mbak Nisa? Silakan. Kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan kemarin kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu apa saja? Silakan Mbak Aura. Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Ya. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi peninggalan kebudayaan pada masa Hindu-Buddha ya. Sebelumnya perhatikan gambar di depan ya. Ada yang sudah pernah mengunjungi gambar nomor 1? Sudah. Gambar nomor 1 menunjukkan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kebudayaan pada masa Buddha. Ada yang tahu Candi Borobudur terletak di mana? Ya, Anissa. Di Magelang. Magelang, Jawa Tengah ya. Nah, Candi Borobudur. Kemudian selain Candi Borobudur, peninggalan kebudayaan pada masa Hindu-Buddha yang kedua yaitu Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan kebudayaan pada masa Hindu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi candi. Fungsi candi yang pertama, boleh sambil ditulis ya.
sudah dicatat anak-anak? Nah, fungsi candi yang pertama yaitu sebagai tempat ibadah. Nah, pada masa Hindu-Buddha biasanya candi itu digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha. Nah, candi juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa yang mereka sembah biasanya. Nah, kemudian fungsi candi juga digunakan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah. Biasanya umat Hindu dan Buddha ketika meninggal dunia, kemudian jasadnya dikremasi dan abunya disimpan di candi-candi. Terus yang terakhir yaitu sebagai tempat pengajaran agama. Seperti tadi hubungannya yaitu sebagai tempat ibadah sekaligus tempat pengajaran agama. Sudah paham? Sudah. Nah, lanjut, kemudian ada peninggalan kebudayaan yang selanjutnya yaitu ada gapura. Gapura itu merupakan pintu gerbang. Biasanya gapura itu berbentuk seperti candi yang terbelah menjadi dua, seperti yang gambar nomor 3 ini. Nah, salah satu gapura peninggalan Buddha itu terdapat di Trowulan berupa gapura yang dinamakan gapura Ringin Lawang. Nah, kemudian peninggalan kebudayaan masa Hindu-Buddha yang selanjutnya yaitu patung atau arca ya. Iya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar nomor 4. Nah, gambar nomor 4 itu merupakan salah satu contoh patung peninggalan kebudayaan Hindu. Nah, patung ini tuh patung kebudayaan pada masa Hindu itu biasanya berbentuk dewa-dewi, kemudian tokoh-tokoh mistik seperti itu. Nah, salah satu tokohnya yaitu nomor 4 ini, coba perhatikan. Di sini adalah tokoh Kendedes dalam wujud Dewi Prasna Paramita. Kemudian selanjutnya patung hasil peninggalan Buddha. Nah, biasanya patung peninggalan Buddha itu mewujudkan Sang Buddha Gautama. Nah, salah satu wujud Buddha Gautama itu terdapat pada Candi Borobudur. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kemudian selanjutnya peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang selanjutnya itu ada relief. Nah, relief itu merupakan seni pahat pada dinding, ya benar sekali. Seni pahat pada dinding atau bangunan atau candi. Biasanya seni pahat yang ada di dalam candi maupun sebuah bangunan itu menggambarkan suatu cerita. Nah, salah satu contohnya yaitu relief yang ada di Candi Prambanan. Nah, relief tersebut menggambarkan cerita Ramayana. Sampai di sini paham ya? Paham. Nah, kemudian ada peninggalan Hindu-Buddha yang terakhir yaitu berupa prasasti. Nah, prasasti merupakan hasil tulisan yang memuat berbagai informasi tentang sejarah. Ya, berbagai informasi tentang sejarah yang dituliskan di sebuah batu. Nah, salah satu prasasti hasil peninggalan Buddha yaitu prasasti Ciaruteon yang terletak di mana? Di Bogor, Jawa Barat. Ya. Kemudian peninggalan Hindu-Buddha yang terakhir yaitu berupa kitab. Kitab merupakan sebuah karangan yang menceritakan suatu peristiwa sejarah ya. Salah satu kitab hasil peninggalan Hindu-Buddha yaitu kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh siapa? Karya Empu Prapanca. Karya Empu Prapanca, benar sekali. Nah,
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Mbak Aura. Mengapa patung Hindu tidak sama dengan patung Buddha? Nah, patung Hindu tidak sama dengan patung Buddha. Biasanya patung Hindu itu mewujudkan tokoh-tokoh mistik seperti ini. Salah satunya itu patung Kandagan. Nah, berbeda dengan patung Buddha. Biasanya patung Buddha itu menggambarkan tokoh Buddha itu sendiri, tokoh Buddha Gautama itu yang ada di Candi Borobudur. Nah, sudah paham? Paham. Nah, anak-anak, biar kita semangat lagi, yuk kita menyanyikan lagu Yel-Yel bersama. 1, 2, 3. IPS pelajaran paling keren, membikin kita nggak stres. IPS pelajaran paling eksis, tidak pesimis, tetap optimis. IPS, Oke, ya. ya. 1, 2, 3. IPS pelajaran paling best, membikin kita nggak stres. IPS pelajaran paling eksis, tidak pesimis, tetap optimis. IPS. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Nah, kalian boleh mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit, silakan boleh dibaca.
Ya, waktunya selesai. Yuk, boleh ditutup bukunya. Kita akan memulai kuisnya. Nah, peraturannya yaitu ketika nanti ibu membacakan soal, kalian mengangkat tangan secepat-cepatnya ya. Ya. Nah, sudah siap? Sudah. Pertanyaan yang pertama. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kebudayaan Buddha. Ya, benar sekali Mbak Aura. Kemudian yang kedua, salah satu fungsi utama candi yaitu sebagai Tempat ibadah. Ya, benar sekali Mbak Anissa. Soal nomor 3. Kitab Negara Kertagama merupakan kitab hasil karya Mbak Aura silakan. Engku Prapana. Prapanca ya. Kemudian soal selanjutnya. Di dalam kitab berisi ungkapan dalam bentuk puisi yang dinamakan Kakawin. Ya, Mbak Anissa, benar. Soal selanjutnya ya, perhatikan ya. Salah satu relief yang menggambarkan cerita Ramayana terdapat pada Candi Prambanan. Mbak Aura, ya benar sekali. Soal terakhir, perhatikan baik-baik. Prasasti Ciaruteun terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Ya, Mbak Anissa, benar sekali. Nah, kuisnya cukup. Nah, Ibu punya sesuatu hadiah untuk anak yang menjawab paling banyak ya. Ya. Nah, anak yang menjawab paling banyak yaitu Mbak Aura, silakan menerima hadiah. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Peninggalan. Mbak Aura, silakan. Peninggalan kebudayaan masa Hindu dan Buddha. Peninggalan kebudayaan Hindu Buddha itu apa saja? Mbak Anissa, silakan. Candi. Ya, candi. Arca. Ya, patung atau arca. Gapura. Kapura. Relief. Nama prasasti. Ya. Nah, kebudayaan masa Hindu Buddha yang kita pelajari pada hari ini merupakan salah satu kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, peninggalan kebudayaan masa Hindu Buddha merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga kebudayaan masa Hindu Buddha seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai materi yang sudah dipelajari? Sudah paham. Nah, mungkin Ibu cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Nah, untuk PR-nya kalian mengerjakan halaman 15 sampai 17 ya untuk pekerjaan di rumah. Iya. Dan kalian mempelajari materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini Ibu cukupkan. Silakan salah satu memimpin doa. Syakra. Doa mulai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.